warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Allah yang berbahagia ini. Kemudian dan tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 7 Padang Sidimpuan, yang saya hormati Bapak Ibu SMA Negeri 7 Padang Sidimpuan. Baik, langkah pertama yaitu kata sambutan yang dibawakan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 7 Padang Sidimpuan. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita seluruhnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih diberikan kepada kita kesehatan, nikmat di siang hari ini kembali kita dipertemukan di suasana yang cukup membanggakan, yakni adanya salah satu guru kita, calon guru PKR kita, untuk melaksanakan kegiatan yang membangun semangat pendidikan. Tak lupa pula selaku yang mencintai beliau, mari sama-sama kita sampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kiranya kita dapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, pertama tentu Pak Waler Selera sebagai calon guru penggerak SMA Negeri Padang Sidimpuan yang menjadi penyampai kegiatan kita ini. Kemudian Bapak Ibu guru seluruhnya yang hadir di kesempatan ini. Di momen ini selaku kepala sekolah merasa berbahagia karena salah satu CGD kita dalam beberapa hari ini sudah melakukan beberapa kegiatan yang cukup banyak. Tak lupa di antara kegiatan itu juga membantu sekolah kita dalam rangka menyemangati kehidupan sekolah kita untuk lebih maju. Banyak hal yang diperoleh oleh Bapak Bagdar yang akan diberikan pengetahuannya kepada kita secara umumnya. Tentu secara khusus sebagai calon guru penggerak, nanti Bapak ini akan menjadi penggerak pembelajaran, ya, kita akan menjadi contoh kita. Di kesempatan ini ada satu topik yang cukup menarik. Saya kira ini patut kita ikuti bersama karena ini juga bahagian tak kalah pentingnya dalam dunia pendidikan, bahwa budaya positif itu penting untuk kita miliki. Kalau dikatakan budaya hidup Bapak adalah cara hidup. Itu secara antropologi, budaya itu cara hidup manusia. Jadi cara hidup yang positif. Cara hidup itu arti budaya. Kalau masyarakat kita, cara hidup kita lebih enak makan dengan tangan, itulah cara hidup Bapak. Jadi budaya positif ini sangat urgen dalam dunia pendidikan. Mari, harapan saya, nilai-nilai dan norma yang akan disampaikan Bapak Waler, diseminasi budaya positif ini artinya penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang baik atau positif tentang bagaimana
dunia sekarang bukan lagi dunia pendidikan masa lalu. Tidak bisa serta-merta kita memberikan efek atau konsekuensi ya tanpa adanya hal-hal yang bisa dibuat satu yang positif. Itu ya, apalagi dunia pendidikan terus maju berkembang. Nah, yang mungkin Bapak Baler dapat dari kehidupan calon guru penggerak banyak sekali. Oleh karenanya, mari kita ikuti bersama kegiatan diseminasi ini, nanti bisa kita sampaikan ini, bisa kita lakukan di sekolah kita, ya, Ibu Bapak. Kiranya bermanfaat untuk kita seluruhnya. Kesempatan ini kiranya bisa bermanfaat untuk Pak Baler secara khusus dan secara umum untuk kita. Banyak lagi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan untuk membangunnya materi daripada Bapak Baler ini. Barangkali itu saja perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada kita seluruhnya sudah hadir menyambut atau hadir di undangan ataupun di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah dan silap, ada kekurangan. Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya yang begitu motivator. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu temanya diskriminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Bahler Siregar SPD MPD. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita baik nikmat kesehatan begitu juga dengan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 7 pada sidang ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sababnya yang akhirat nantinya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 7 Padang Sidingkuan, Bapak Ibu rekan-rekan guru dan juga ketua usaha. Pada kesempatan ini dengan kami menyampaikan ataupun berbagi ataupun berdiskusi sama kita dalam rangka diseminasi budaya positif. Kemudian yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan kesempatan dan juga memfasilitasi kegiatan ini. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Ini adalah rangkaian yang harus saya lewati dalam mengikuti guru penggerak dalam rangka pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata. Bapak dan Ibu, kami telah menyelesaikan satu modul 11 sampai dengan 14, dan ini adalah yang terakhir, dan hari ini juga sudah masuk ke modul kedua, dan ini salah satu aksi nyata yang dapat saya lakukan. Bapak dan Ibu, mungkin paparan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah budaya positif. Seterusnya Bapak dan Ibu, saya perkenalkan ini Ibu Kurniasi SPD sebagai fasilitator saya yang membimbing dan memotivasi saya melalui jaringan. Kemudian
Yang kedua, Hairul Nisa Tanjung SPD adalah pengajar praktik yang mungkin ini Bapak dan Ibu sudah kenal karena Ibu ini sudah datang ke SMA Negeri Badan Sebingkuan dalam rangka pendampingan individual. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan kegiatan ini adalah peserta memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita lanjutkan itu ada kesepakatan kelas, artinya boleh ditambah, boleh dikurangi. Ini kesepakatan kita, yaitu ada tepat waktu, tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung, tidak membuka dan menyalakan gawai HP laptop selama kegiatan berlangsung. Kemudian Bapak dan Ibu berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain, semua pendapat dan pertanyaan berharga. Bertanya, memberikan pendapat dengan tertib. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau tambah? Boleh kita tambah? Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu bisa kita lanjutkan? Iya. Kami yakin Bapak dan Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita mulai dari ini. Sebelum menelaah materi pada sesi ini, mari kita merefleksikan pengalaman Bapak Ibu terkait penerapan disiplin di sekolah. Ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah di mana Bapak Ibu sebagai guru harus menindaklanjutinya. Mungkin Bapak dan Ibu kami persilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh? Apa yang terjadi pada saat itu? Artinya Bapak dan Ibu dari sini ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak dan Ibu tentang pelanggaran di sekolah di mana Bapak Ibu sebagai guru. Mungkin iya bisa kita berbagi Bapak dan Ibu berdiskusi, ceritakan pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah di mana Bapak Ibu sebagai guru harus menindaklanjutinya. Kalau misalnya siswa kita kan kita mengajar jam segini, tahu-tahu siswanya diganti, kira-kira apa yang terjadi pada saat itu, apa yang Bapak Ibu katakan atau lakukan? Bagaimana reaksi siswa guru yang melakukan pelanggaran pada saat itu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Artinya apa yang kita praktekkan itu Bapak bisa kita berbagi pengalaman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Karena mungkin Ibu PPL Perkenalkan, saya Honida Bintang, SPD, guru mata pelajaran matematika. Seperti tadi Bapak sampaikan tadi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik pada saat proses belajar mengajar. Sebagai contoh misalnya, setelah pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat, ada beberapa peserta didik yang tidak tepat waktu masuk ke dalam kelas. Secara pribadi sebagai seorang guru,
tersebut itu akan mengganggu proses belajar mengajar pada saat kita sedang menyampaikan materi kepada peserta didik. Tiba-tiba ada peserta didik yang lain datang untuk masuk ke kelas, akan mengganggu proses belajar mengajar, dan saya akan mengambil suatu tindakan menanyakan kepada peserta tersebut kenapa, apa yang menjadikan dia, kenapa dia masuk tidak tepat pada waktu, sementara waktu istirahat sudah diberikan itu 15 menit setiap istirahat. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga sebagai guru juga tadi menanyakan langsung apa yang menjadi penyebabnya, dan kenyataannya kalau yang kita ada selama ini di sekolah itu terlambat karena kelamaan di kantin, bukan tidak ada waktu yang diberikan. Mungkin anak tersebut apakah memang disengaja atau tidak, tapi kenyataannya dengan kejadian tersebut jujur kita sebagai guru juga tidak merasa senang dengan sikap yang seperti itu. Dan untuk menindaklanjutinya kita akan memberikan konsekuensi, apakah kita sampaikan supaya anak tersebut misalnya kita anjurkan ke meja piket untuk dapat memberikan sanksi, atau dia dapat meminta surat izin masuk untuk mengikuti pelajaran daripada guru yang masuk pada jam tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Indah Muda yang telah berbagi pengalaman untuk kita semua. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita merevisi pengalaman yang kita miliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebagai guru, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Ada 2 pertanyaan. Boleh silakan Bapak Ibu. Kira-kira yang pertama itu apa yang kita lakukan sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik, artinya menyenangkan. Yes. Kami persilakan kepada Bu Revi. Baiklah, terima kasih kesempatannya Bapak. Saya sebagai guru, bagaimana saya menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Yang pertama, saya mengamankan dulu kelas tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak sampai pembelajaran sebelumnya, dan saya harus bisa mengkondisikan kelas agar semuanya tertib dan merasa aman, nyaman untuk memulai pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bu Revi. Intinya kita berusaha memberdayakan peserta didik, artinya sehingga nanti dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Oke, di sini sebelum menilai materi pada sesi ini, mari kita melakukan sebuah permainan. Cobalah buka. Mungkin ada petunjuknya. Mungkin Bapak dan Ibu boleh berdiri, kami mohon berdiri. Kebetulan di sana ada diminta berpasang-pasangan. Iya, mau ke belakang, mau ke samping, boleh Bapak Ibu. Bukannya cari pasangan lah, bebas. Iya. Silakan Bapak Ibu, bebas. Mau ke kiri, ke kanan, mau ke belakang, pokoknya cari pasangan masing-masing. Nah, petunjuknya Bapak dan Ibu, kita baca. Peserta A bertugas menyimpan salah satu tangan seolah sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga baginya. Berarti kalau A yang ini adalah boleh ke belakang. Mana pasangan itu? Oh iya. Berarti ada. Boleh Bapak dan Ibu langsung siapa A-nya? Kalau dari saya ini boleh ada yang sebelah kanan A. Iya. Enggak ada pasangannya Ibu ya. Ibu Sumi, oh iya pas. Iya. Oh Ibu Halimah. Petunjuknya Bapak dan Ibu
peserta A bertugas menyimpankan salah satu tangan soalnya sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di ibu kedua. Iya, yang A jangan dua-dua. Oke, satu aja, satu. Kemudian peserta B berarti yang tidak menyimpan kan Bu? Iya, yang peserta B itu bertugas membuka kepala tangan peserta A dengan segala cara. Iya, segala cara. Apa kira-kira yang kita lakukan sehingga nanti bisa terbuka, bisa enggak kan? Iya. Silakan Bapak Ibu, kami kasih 30 detik. Sudah Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Artinya Bapak dan Ibu, mungkin tadi ada berbagai cara bagaimana caranya kita sehingga nanti kepala anak itu tangan kita itu bisa kita buka. Tapi ada yang tidak memberikan dibuka kan? Walaupun dengan cara apapun. Artinya Bapak dan Ibu, kalau jawaban itu bisa jadi dibuka, bisa tak membuka kan? Artinya begitulah kita terhadap si anak. Artinya kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol si anak. Kalaupun kenyataannya memang bisa kita kontrol, tapi karena dia bersedia, pribadinya bersedia, kita kontrol. Itu intinya misalnya yang kita ambil Bapak dan Ibu ya. Artinya, kalaupun tangan ibu ini nanti tetap dia bertahan tidak akan membuka. Kalau dikasih uang, kalau dikasih kondom, dia tetap tidak membuka. Kuncinya apa? Termasuk tergantung ke pribadinya. Artinya siapa yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga praktiknya kepada peserta didik. Artinya kita tidak bisa mengontrol si anak. Kalaupun rekan kenyataannya kan bisa kita kontrol. Bisa, tapi karena apa? Karena masih diizinkan si anak itu dikontrol dirinya. Itu gambaran dari apa yang kita lakukan tadi Bapak dan Ibu. Kemudian sebelum kita lanjutkan Bapak dan Ibu, kita tonton sedikit ada video dan sini nanti Bapak dan Ibu kami minta tanggapan. Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya melihat 3 orang anak sekolah masih menggunakan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua, menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam segmen podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University meminta anak kecil untuk duduk di ruang kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil,
tetapi akhirnya juga 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti, ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menarik saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik, sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka menjadi kehidupan yang sangat kacau dibanding dengan anak-anak yang mau menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau daily gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari dua cerita yang saya sampaikan di awal tadi tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh ingin hadiah atau adanya pengawasan dari Tuhan. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai kalau ada polisi. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar penggunaan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Iya Bapak dan Ibu, kira-kira ini ada pertanyaan pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai disiplin positif. Apa hal baru yang berbeda dari yang saya pahami dengan yang sudah saya lakukan selama ini? Mungkin kalau kita tidak jawab, ini sudah bisa kita gambar. Tapi kalau mau disampaikan oleh Bu Jarod, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman baru yang saya dapatkan dari setelah menyimak video tadi tentang mengenai disiplin positif, yaitu pentingnya kita untuk mengontrol atau mendekat kepada anak didik kita ataupun anak kita sendiri, biar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang seperti yang disampaikan dalam video tadi, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Jarod. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Pada pertemuan ini Bapak dan Ibu mungkin ada 5 poin yang kita mari sama-sama kita pahami bersama, yaitu yang pertama konsep dasar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga institusi. Mungkin Bapak dan Ibu yang kelima ini nanti kami mohon bisa kita praktikkan dalam kegiatan ini. Yang pertama konsep dasar disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Boleh, Ibu? Iya, kata disiplin. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, silakan Ibu Sumiati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti Rahab, mata pelajaran yang diampu jurusan PPKN. Yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan dari diri kita sendiri dengan menghasilkan hal-hal yang positif dan sesuai dengan aturan. Ya, terima kasih kepada Ibu Sumiati. Mungkin terlalu langsung pikiran kita kalau dia kita disiplin berarti mematuhi aturan, ya. Secara mematuhi aturan. Iya, konsep disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena ada aturan kita di sekolah kan misalnya ini, yang membuat aturan itu kan dari sekolah. Siswa yang mengikutinya, Bapak dan Ibu. Segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak kan Bapak Ibu? Iya, rapat kita jangan kita berlakukan yang ini. Kemudian sebagai kemarin ada di sini stimulus respon versus teori kontrol. Yaitu singkat saja Bapak dan Ibu, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan bisa berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama halnya seperti tadi yang kita buat, ada membuka kepala Bapak dan Ibu. Kita lanjut Bapak dan Ibu, disiplin positif ini yang kita tuju Bapak dan Ibu, memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Itu disiplin positif Bapak dan Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan ini kalau tetap kita berusaha dari motivasi diri sendiri Bapak dan Ibu. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bapak dan Ibu, ini mungkin sudah kita tahu bersama pada disiplin positif. Nanti sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan melalui apa? Harapan kita kan menjadi peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kesana tujuan kita Bapak. Kemudian apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan bisa kira-kira, iya boleh Bu, ya empati, terus tanggung jawab masuk, terus Bapak dan Ibu, iya toleransi. Ini Bapak dan Ibu, nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ataupun boleh kita buat yaitu nilai ataupun moral yang berlaku baik dalam bentuk budaya maupun agama. Bisa kepada Ibu. Nah, mungkin ada beberapa lagi nilai kebajikan, mungkin Bapak dan Ibu di sini mungkin singkat kami ambil, yaitu yang intinya adalah dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada latihan empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan masih banyak. Mungkin pendapat yang lain masih ada, mungkin di sini tidak kami tampilkan Bapak dan Ibu.
Kemudian, manakah nilai kebajikan yang paling menarik Bapak dan Ibu? Kemudian, adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah Bapak dan Ibu? Ini. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut Bapak dan Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Motivasi, hukuman, dan restitusi. Nih. Ada 3 motivasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, siswa kita datang ke sekolah agar tidak mendapat hukuman di pos, dia berusaha terlambat kan begitu Bapak dan Ibu. Bisa jadi ada faktor seperti itu. Tapi juga ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan bisa jadi bentuk pujian. Iya, bisa jadi ada sesuatu seperti itu. Ataupun juga pribadi kita seperti itu. Tapi harapan kita di posisi nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu nilai yang mana tadi Bapak dan Ibu? Itu adalah nilai-nilai kebajikan itu. Iya. Kemudian disiplin positif. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Kalau betul-betul memang untuk melakukan sesuatu itu datangnya dari diri kita sendiri, maka akan berdampak jangka panjang. Tapi kalau misalnya dia melakukan sesuatu dengan posisi 1 dengan 2, 1 untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan penghargaan ataupun imbalan, bisa kita katakan itu masih bersifat motivasi eksternal. Nah, dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah saat ini? Apakah bisa kita jawab masing-masing kan? Tapi saya yakin lebih banyak nomor 3 atau lebih. Cuma Pak Nasution? Iya. Iya, masih mungkin Bapak melihat atau memandang sesuai dengan juga masih pilihan nomor 1 ya. Kayaknya. Tapi harapan kita nanti kita berusaha peserta kita itu di posisi nomor 3 Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sekedar untuk membandingkan. Kalau dia hukuman, ini kita katakan identitas data itu dosen yang menyampaikan dosen tahun 1996 ada identitas sukses. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Ataupun boleh terlihat murid anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman Bapak dan Ibu. Kalau kita memberikan hukuman kepada kita, maka murid anak akan tersakiti. Iya Bapak dan Ibu kan? Tapi kadang-kadang karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita, lebih cepat kita itu Bapak dan Ibu, mari kita rubah. Kemudian kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Iya, tidak nyaman karena dia harus melakukan konsekuensi yang dilakukan. Iya, lebih 1/3 di atas hukuman. Hukuman paling bawah, konsekuensi naik dari tingkat dulu. Baru restitusi, yaitu murid anak mendapatkan penguatan. Artinya kita ajak dari kesalahannya itu dia berpikir sendiri untuk memperbaiki. Ayo Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Kira-kira apa? Konsekuensi. Nomor 2, berdiri tinggal lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Iya, tapi kita tengok nanti ya di belakang Bapak ini.
Nomor 3, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari jam istirahat. Konsekuensi. Iya. Terus nomor 4, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Iya, boleh saja Bapak Ibu, tapi kita tengok nanti Bapak Ibu. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Iya. Coba kita. 1-3 konsekuensi, 2-4-5 hukuman. Iya benar. Iya. Kalau dapat nilai sudah nilai 100. Kemudian Bapak dan Ibu, penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ini pendapat kok. Kalau kita lepaskan dari pendapat yang lain juga bisa jadi berbeda Bapak dan Ibu. Tapi ini katanya penghargaan bisa menjadi bentuk lain dari hukuman, efek hanya untuk jangka pendek. Ini Bapak dan Ibu. Efek hanya untuk jangka pendek. Iya, penghargaan menimbulkan persaingan, kemudian ketergantungan dalam jangka panjang, kemudian makanya dikatakan dihukum oleh penghargaan. Menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa bila tidak mendapatkan. Ini pendapatnya Bapak dan Ibu, menimbulkan persaingan. Iya, penghargaan. Tapi ini pendapat Kon 1993 Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita lihat dari pendapat yang lain, bisa jadi penghargaan itu sebagai motivasi, motivasi, tapi tidak tertutup kepada Bu Devi. Kalau misalnya memberikan penghargaan atau menyelesaikan juga siapa yang menginginkan tugas, sering buka bon misalnya, nggak usah diberhentikan karena ini kan pendapat nih. Kalau kita bisa jadi penghargaan itu kalau menurut ini adalah bisa jadi bentuk lain dari hukuman kalau memang si anak itu memang terfokus untuk mengharapkan. Tetapi kalau untuk memutasi dalam prosesnya, saya pribadi juga setuju dengan penghargaan. Bukan hasilnya Bu ya, dalam prosesnya, dalam proses untuk melaksanakan kegiatan ini, dia semangat. Tapi Bapak dan Ibu boleh saja, tapi tidak ditutup nanti Bapak dan Ibu karena di situ penghargaan dikatakan sebagai hukuman, itu stop langsung, boleh saja. Makanya sekarang Bu, kalau kita katakan masih adakah ranking itu? Kalau menurut ini tidak ada Bu. Kenapa? Karena sana menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Itu Bapak Ibu ya. Bagaimana sebagai reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Ya, inilah jawaban yang kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk merefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga yang menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Itu harapan kita. Tapi kadang-kadang seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, kita tidak bisa mengontrol kan Bapak Ibu, apalagi apa yang dilakukan peserta didik kita agak lain itulah kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan. Fokus pada karakter, bukan tindakan Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah menghukum langsung tindakan Bapak dan Ibu kan. Kemudian menguatkan, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia
5 kebutuhan dasar manusia, ini teori motivasi, yaitu 1, bertahan hidup, itu yang pertama. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan, kepingin diakui. Manusia senantiasa berusaha memiliki kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Itu kebutuhan dasar daripada 5 manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian, mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar? Ayo, Bapak ini. Mengapa kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar murid? Kira-kira Pak Nasution boleh berbagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Mungkin supaya kita bisa memberikan hukuman yang cocok untuk murid itu, sehingga disiplin positif itu muncul. Mungkin ya. Iya, terima kasih kepada Pak Nasution. Mungkin kita harus tahu seperti tadi yang Ibu Ika bilang, kenapa dia lama masuk, kenapa dia sering terlambat. Berarti ya kita harus memperhatikan kebutuhannya. Iya, sama memang apa karena memang dia lapar. Iya, semana mau dia belajar nanti kalau perutnya bunyi-bunyi kan? Iya, masalah satu. Iya, artinya kita perlu sebagai guru untuk memperhatikan kebutuhan dasar murid kita. Kemudian dunia berkualitas. Ini Bapak Ibu tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa bentuk orang, bisa bentuk benda. Tuh ada orang nilai-nilai karakter pencapaian pekerjaan dunia berkualitas. Ini ilustrasi, mungkin ada 2 murid, anak A, dia berkualitas dengan bersama orang tua, teman sekelas, sepatu yang diberikan ayahnya, kan dia senang. Kemudian bu guru biologi ataupun bu guru sejarah, bu guru sejarah Ibu Mahran. Rumah, sekolah, lapangan bola voli itu. Kalau bandingkan kita lihat dengan anak A, anak B, dia teman sekelas, sepeda dari neneknya, kemudian wali kelas, sekolah, kantin sekolah, komik. Itu gambaran Bapak dan Ibu. Kemudian keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Kita harapkan sekarang dia mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu itu adalah musyawarah keseluruhan, baik guru ataupun peserta didik. Tapi kalau dia peraturan itu mungkin boleh kita katakan top down, dari atas ke bawah, ataupun dari guru ke murid yang membuat peraturan. Kayak kita buat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas penting? Untuk membangun budaya positif. Artinya kita berusaha memberdayakan peserta didik sehingga saling menghargai dan saling memiliki. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif, Bapak dan Ibu? Kemudian nilai kebajikan apa yang dituju? Nilai kebajikan apa yang dituju? Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin contoh yang saya berikan tadi di awal, nilai kebajikan itu mungkin masih sedikit Bapak, masih ada yang lain. Apa kira-kira Bapak? Dilarang membuang sampah sembarangan. Untuk apa sebenarnya? Untuk? Iya. Boleh?
jawab boleh disitu boleh untuk istirahat. Iya, boleh untuk kesehatan. Misalnya kita bekerja itu dilarang merokok, berarti iya untuk kesehatan. Misalnya yang terakhir itu dilarang berlari di koridor, itu apa? Itu keselamatan. Iya, sekarang lebih untuk keselamatan, ya, makanya kita larang. Tapi itu bentuk apa? Pasti bentuk peraturan. Bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan di sekolah? Tapi tujuan kita Bapak dan Ibu di sini terus nanti untuk kelas ya Bapak Ibu. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar nilai kebajikan yang ada. Yang tadi kita tunjukkan di awal Bapak dan Ibu. Kalau mau dilihat boleh yang lain. Tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus melalui diskusi. Sempurnakan daftar nilai kebajikan yang paling utama, diskusikan kembali, sosialisasikan nilai ini di lingkungan sekolah baik melalui poster maupun media sosial. Tahapan menciptakan program kebajikan. Setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Kita berpatokan apa yang dibuat oleh sekolah. Nah, menentukan keyakinan sekolah atau kelas, Bapak dan Ibu bisa kita lihat terus Ibu wali kelas, bukan tertutup untuk guru mata pelajaran yang lain Bapak dan Ibu, semua kita guru mata pelajaran, wali kelas boleh kita Bapak dan Ibu. Dari guru mata pelajaran bisa kita kolaborasi dengan wali kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif. Kalau misalnya katakan dilarang terlambat, kan itu Bapak dan itu masih kalimat negatif. Kita rubah ke kalimat positif. Senantiasa dalam bentuk positif, sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Kemudian Bapak dan Ibu, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut disusun dengan melibatkan semua warga sekolah ataupun kelas. Kalau kita misalnya wali kelas, berarti kita bersama siswa di kelas untuk membuat kesepakatan atau keyakinan bersama. Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu apabila dibutuhkan Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, mempersilakan warga sekolah kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan di papan tulis kertas besar agar dapat dilihat oleh semua orang warga sekolah atau kelas. Bapak dan Ibu wali kelas boleh memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya atau inisiatifnya, dituliskan di depan ataupun bisa kita tempel melalui sticky note. Beda boleh Bapak dan Ibu ya. Mencatat semua masukan di papan tulis kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Jangan membuang sampah sembarangan, itu masih kalimat negatif. Artinya kita tukar menjadi buanglah sampah di tempat sampah boleh Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas ataupun kelas sekolah. Selanjutnya, contoh Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman, dan seterusnya Bapak dan Ibu. Maka di keyakinan kelas apa yang kita tulis dengan nilai kebajikan yang tadi Bapak dan Ibu itu sampai Bapak dan Ibu ya, misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itulah salah satunya. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Harapan kita apa yang tugas-tugas yang kita berikan itu dapat dilakukan, kemudian diterima dan dimiliki. Yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Coba pada ini. Kemudian masuk ke 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit lagi Bapak dan Ibu.
5 posisi kontrol. Ini kita lihat, mudah-mudahan kita ada di sana lambang nomor 5 apa itu? Apa itu? Lambang apa itu? Yang nomor 5. Iya. Harapan kita ke sana posisi kita Bapak dan Ibu. Yang pertama dia itu penghukum. Apakah kita masih penghukum? Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Iya. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Ini modelnya kita yang penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Iya. Masih kan Bapak dan Ibu? Iya. Nomor 3, teman, mengontrol murid dengan bujukan. Ada juga mungkin kalau Ibu pegang ini juga. Semua posisi ini sama-sama kita perhatikan ini Bu. Sudah pernah dalam sudah? Ya, terus kemudian pengamat, memantau, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau misalnya datang sesuai yang bermasalah, datang ke BK, oh apa peraturan kita di sekolah ini misalnya. Nah itulah modal yang artinya yang melakukan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah harapan kita semua Bapak dan Ibu di posisi nomor 5, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Ini harapan kita Bapak dan Ibu. Ayo Bapak dan Ibu, siapakah yang mengatakannya? Ayo kita lihat Bapak dan Ibu. Sampai kapan kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil? Ya kira-kira sebagai apa itu? Apakah sebagai manajer? Sebagai teman? Sampai kapan pun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil? Boleh ya, sebagai guru. Jika masih belum mengerti nanti saya bantu. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini maka tidak boleh pulang. Saya merasa kecewa dengan hari ini. Beratnya apa? Itu teman. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Iya Bapak dan Ibu manajer. Ya kita lanjut Bapak yang terakhir Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi. Harapan kita tadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol kita adalah berusaha langsung ya menjadi manajer. Iya. Restitusi, segitiga restitusi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama kita validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu, kita tenangkan di Bapak dan Ibu. Baru kita validasi apa yang dilakukan. Baru kita menanyakan keyakinan. Misalnya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau si anak kita jumpa di sana, kita ajak ngobrol, inilah yang akan kita lakukan. Kita tenangkan dulu dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Baru setelah tenang dia baru kita validasi. Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi bahkan ada hormat. Terus apa Bu yang tadi yang 3? Iya. Contoh keyakinan keras tadi Bapak dan Ibu. Masih ingat? Iya. Ya mungkin boleh di kuenya Bapak dan Ibu. Mungkin sudah mulai apa itu? Sambil makan kue, silakan Bapak dan Ibu minum. Kalau jusnya mungkin
nggak ada Bu ya, karena sudah sore, esnya sudah mencair. Iya. Oke. Boleh lagi kita Bapak dan Ibu ya. Dalam menerapkan disiplin positif, kita hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini, bagaimana ia memproses menjadi seorang manajer. Ini harapan kita Bapak dan Ibu dapat kita lakukan, kita semua Bapak dan Ibu menjadi seorang manajer yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Iya Bapak dan Ibu, mungkin untuk teori Bapak dan Ibu sudah selesai. Bapak dan Ibu, seterusnya kita akan mempraktikkan segitiga restitusi dengan kasus. Mungkin Bapak dan Ibu bisa kita lihat. Kasusnya ada satu. Bapak dan Ibu kami ajak untuk berpartisipasi sebagai guru dan siswa untuk menyelesaikan kasus ini. Roy, duduk. Kenapa kamu di kantin tidak tiket? Saya lapar, bukannya saya di kantin. Jadi, apalah menurut kamu solusinya biar kamu bisa mau tiket di dalam kelas? Solusinya ibu buatkan daftar tiket yang merata di kelas kita. Sesuai dengan keyakinan kita di kelas, keyakinan apa yang tidak kamu lakukan? Keyakinan sesuai dengan keyakinan kita di kelas yang enggak saya lakukan itu saling menghormati dan tanggung jawab. Kira-kira kamu bagaimana ke depannya? Ke depannya Bu, saya akan melaksanakan tugas saya dengan tanggung jawab dan menghormati teman sekelas yang pikir. Ibu yakin kamu dapat melaksanakannya dengan baik dan ibu akan melihat seminggu ini ke depannya bagaimana tugas dan tiket kamu. Iya Bu, akan saya laksanakan. Karena aku daftar tiket yang di kelas sesuai dengan keyakinan tidak tersusun lagi. Jadi dia itu kalau baik makan. Jadi menurut solusi ini bagaimana kita menerapkan tiket di dalam kelas supaya merata semuanya. Kalau menurut saya pun solusinya daftar tiketnya disusun dengan hari. Jadi menurut saya jadi keinginan apa yang kalau keinginan saya itu disusun daftar tiket. Baik lagi belum bisa laksanakan bisa kedepannya saya akan bertanggung jawab dan menentukan sama baik ibu akan melihat kedepannya itu seminggu ini bagaimana titik semua berjalan dengan lancar baik saya akan melaksanakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mempraktikkan kegiatan segitiga restitusi.
Dan yang terakhir kita Bapak dan Ibu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu salah seorang untuk memberikan refleksi atas kegiatan yang kita laksanakan. Ya, kami persilakan kepada Ibu Maharani Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Siregar dari Guru Sejarah. Yang dapat saya refleksikan dari modul tersebut yang baru kita pelajari, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Menghindari anak dari rasa sakit dari hukuman paksaan dan rasa malu dari kawan-kawan teman sekelasnya di sekolah. Cukup sekian, Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Maharani yang memberikan refleksi. Harapan kami mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Rahab dengan jurusan PPKN. Adapun refleksi yang saya sampaikan dari aksi nyata modul 14 yaitu budaya positif. Saya sangat senang mendapatkan materi dengan tema budaya positif dan sangat bermanfaat bagi saya. Rencana saya ke depannya adalah sebagai pendidik kita harus lebih berdiferensiasi kepada peserta didik dan lebih menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah kita harus mengaitkan atau melibatkan peserta didik khususnya keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sumiati yang telah memberikan refleksinya. Dan kepada Bapak dan Ibu kami ucapkan atas kesempatan ataupun meringankan waktu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif. Untuk itu kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dahlia Siregar, SPD MPD selaku guru penggerak SMA 7 Padang Serempuan. Terima kasih Pak atas bimbingannya dan arahannya ataupun dari sisi budaya positif yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dalam karir Bapak menjadi sukses ke depannya. Kemudian kepada kita semuanya, kita sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada hari ini cukup sekian pertemuan kita di sore ini ya Bapak Ibu. Apabila ada kata yang salah, pertama sekali saya mohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semuanya Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Guna. Bapak memanggil kami ya Pak? Iya, beberapa hari ini kalian tidak ikut tampil pagi. Juga sesuai dengan laporan Pak Satpam kita, kalian datang terlambat ke sekolah. Iya Pak, kami minta maaf Pak. Tidak apa-apa, mungkin kenapa kalian terlambat itu ada alasannya. Tapi biar kalian enak dan relax,
Mari kita duduk bersama untuk melanjutkan diskusi kita. Terima kasih Pak. Bentar ya. Iya Pak. Apa yang membuat kalian akhir-akhir ini terlambat datang ke sekolah? Iya Pak, kami akhir-akhir ini terlambat sekolah gara-gara kami ketinggalan angkot Pak. Oh iya, bisa diceritakan sama Bapak kenapa kalian bisa ketinggalan angkot? Iya Pak, Nabila ketinggalan angkot karena kalau pagi bantuin orang tua masak. Kalau Berlina? Kalau Berlina Pak terlambat angkot gara-gara Berlina masih punya adik yang masih kecil Pak. Jadi Berlina harus membantu orang tua untuk beres-beres adik untuk pergi ke sekolah Pak. Ya nggak apa-apa. Aminah? Kalau Aminah Pak ketinggalan angkot karena bantu orang tua beres-beres rumah Pak. Bagus. Terima kasih telah mau bercerita kepada Bapak. Untuk itu, mari kita cari solusi bersama agar kalian tetap bisa membantu orang tua, tetapi juga tidak terlambat datang ke sekolah. Iya Pak, Nabila akan berusaha lebih cepat bangun. Berlina Pak akan berusaha lebih bijak membagi waktu Pak. Kalau Aminah? Aminah akan berusaha lebih cepat bangun supaya bisa bantu orang tua di pagi hari Pak. Betul sekali. Apa yang kalian sampaikan itu merupakan ide yang bagus. Bagaimana kalau kita coba solusi yang kalian sampaikan ini seminggu ke depan dan kita lihat hasilnya. Iya Pak. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita, keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin Pak. Dan menghargai waktu Pak. Betul sekali. Selanjutnya kalian ingin menjadi murid yang bagaimana? Iya Pak, saya akan menjadi murid yang lebih disiplin lagi ke depannya. Dan saya Pak akan menjadi murid yang lebih bijak membagi waktu Pak. Betul sekali. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Bapak yakin kalian dapat memahami nilai-nilai itu dengan baik dan juga dapat membagi waktu dengan bijak. Iya Pak. Iya Pak. Kalau begitu, silakanlah kembali ke ruangan belajar bersama dengan teman-temannya. Terima kasih Pak. Permisi Pak.